Oke, jadi ini part ketiga dari part pertama, kedua, kemudian yang ketiga. Jadi di part ketiga ini aku mau bahas lebih banyak mengenai soulmate, love relationships, atau biasa juga banyak yang nyebutnya soulmate. Tadi di awal kita sudah banyak bahas mengenai karmik. Kemudian satu hal yang pasti adalah meskipun ya ibaratnya beberapa dari kita mungkin banyak mengalami pengalaman bertemu karmik relationship, artinya ada yang cuma sekali, ada yang berkali-kali sampai dia ngerasa kok kayak aku gak punya orang yang bisa aku cintai dengan tulus gitu kan, kayak ngerasa kayak gitu. Nah, setelah kita bertemu orang seperti itu, biasanya vibrasi kita itu akan sampai pada satu titik atau satu bab. Setelah kita punya dan dapat pelajaran dari itu semua, kita akan mendapatkan yang disebut soulmate. Soulmate itu lebih simple karena memang dia adalah punya ciri-ciri yang baik ya, simple dan manis, nggak seperti mungkin di apa istilahnya tadi yang di awal itu karmik tadi. Dan biasanya memang soulmate itu sering adalah orang yang kita nikahi dan kita pilih untuk membangun kehidupan dengannya, karena hanya ada ini ya, koneksi yang unik di waktu yang tepat. Di sini memang sangat berbeda keadaannya ketika sebelum kita sampai ke soulmate tadi ada karmik. Parahnya karena di karmik toxic, kemudian dia merubah kita, kemudian dia pergi tanpa, ibaratnya bisa juga tanpa permisi dan banyak sekali tanpa permisi. Nah, untuk soulmate ini lebih mapan, dalam artian dia nggak gonjang gancing. Nah, meskipun mungkin benar bahwa ini nggak gonjang gancing, tapi sebenarnya juga meskipun indah, tapi juga bisa kuat. Artinya tidak mudah untuk bisa menggapainya memang. Karena mau gimana pun hubungan kita nanti, sebenarnya tiap hubungan itu juga ada challenge-nya di depan. Dan itu memang dari ketiga hubungan tadi memang tidak ada satupun itu yang membuat ego kita itu menjadi nyaman. Jadi pasti ada sesuatu hal yang kurang di satu bagian, seperti itu, something missing puzzle kayak gitu. Bedanya untuk soulmate itu memang dalam hal pembelajarannya, tipe-tipe pembelajarannya itu beda dari karmic relationship, dan bagaimana caranya didatang seperti itu. Karena karmic relationship itu kan lebih kepada bagaimana kita melihat dunia luar dan orang lain, karena kita terluka oleh orang lain sehingga otomatis kita terlalu memandang dunia luar dan orang lain. Tetapi untuk soulmate sendiri itu akan men-trigger dari internal kita, pembelajaran internal. Misalnya dari ketakutan kita, dari kepantasan diri, kemudian tekanan sosial, kemudian layak gaknya dari cinta kayak gitu, itu yang lebih membebani ke soulmate. Jadi untuk karmik dia selalu pembelajaran dari luar, kayak nampar secara kasar gitu kan, tapi untuk soulmate dia lebih halus, lebih tanyakan diri sendiri bahwa apakah takut nggak sih aku gitu kan, kehilangan gitu, mungkin mirip seperti itu. Dan di soulmate ini kita memang dengan sederhana, dengan tipe-tipe yang paling simple, kita akan menarik orang-orang yang
frekuensinya sama. Jadi kenapa itu bisa nyambung, karena memang frekuensinya sama gitu. Dan kita nggak bisa mengejudge bahwa frekuensinya dia lebih baik dari frekuensiku, kita nggak bisa kayak gitu. Karena frekuensinya sama itu dia akan bisa berirama sampai nanti. Seperti itu. Dan memang ketika sudah ada yang namanya soulmate itu, memang itu adalah indikator yang paling tinggi ketika kita merasa bahwa apa yang kita lakukan untuknya itu seperti semuanya itu bekerja gitu. Nggak ada isu yang muncul di antara hubungan mereka berdua, tapi hanya soulmate itu hanya butuh bagaimana kedua belah pihak itu bisa saling bekerja, saling menunjukkan effortnya, usahanya untuk bisa membuat soulmate itu bekerja. There is nothing issue. Jadi nggak ada isu yang begitu fatal, pelik, yang kira-kira nggak bisa diterima gitu. Itu membuat soulmate itu sangat real. Jadi kayak ketika udah ketemu soulmate, seperti yang lain tuh kayak nggak pantas gitu sama kita. Itu yang tepat dan itu yang ada di kehidupan kita. Dan beberapa soulmate kebanyakan memang dia datang ke hidup kita bertujuan untuk membuat kita menyadari bahwa kita bisa menjadi besar, kita bisa menjawab pertanyaan besar itu untuk melibatkan diri sendiri, dan kita bisa mulai untuk menemukan jawaban mengenai diri kita, kemudian juga proses dari kesadaran diri itu yang besar di situ. Dan itu sangat berbeda dengan tadi karmic relationship, karena soulmate itu adalah orang satu-satunya yang care terhadap kita. Beda banget dengan karmic yang hanya concern dengan kebutuhan mereka sendiri dan ego diri sendiri, seperti itu. Satu hal yang pasti, meskipun ngerasa bahwa soulmate itu enak banget ya kita, tapi ada satu hal yang harus diwaspadai, karena tipe hubungan yang indah ini itu belum tentu dia bisa romantis. Itu yang faktanya seperti itu. Dan lebih seringnya nggak romantis sama sekali. Jadi nggak bisa bayangkan romantis banget kayak di drama gitu, nggak bisa. Karena sering yang terjadi adalah soulmate itu sama sekali nggak ada romantisnya itu. Kenapa? Karena di faktanya adalah manusia itu dia melakukan perjalanan di suatu circle atau suatu lingkaran jiwa yang hampir sama, sehingga itu terjadi di soulmate. Meskipun tipe hubungan yang dia menemukan inner beauty-nya sendiri, tapi terlihat bahwa nggak bisa kita bayangkan itu sangat romantis kayak gitu. Oke, jadi aku sambil bahas juga mengenai twin flame, karena itu juga sangat krusial juga. Jadi nanti aku bahas di part 4.